Ngobrol NBA episode ke-21. Wah gila, udah banyak ya, udah 21 episode loh. Gila. Ngomongin apa kita hari ini? Hari Jumat sore, di luar lagi hujannya luar biasa, gede banget. Jadi ntar kalau tiba-tiba ada bunyi guduk, gue nggak tahu ya, gue nggak tanggung jawab. Bukan salah saya. Oke, hari Jumat ini di episode ke-21, gue akan membahas beberapa topik. Yang pasti topik yang paling beratnya, yang paling banyaknya nanti porsinya adalah tentang Golden State Warriors. Nanti di akhir gue juga akan bahas tentang Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, dan juga Phoenix Suns. Oke, sebelum gue masuk ke dalam topik pertama, saya tadi habis dimarahin sama tim saya. Katanya saya tidak pernah mempromosikan kaos-kaos Authentics ketika lagi bikin YouTube. Jadi saya sudah dikasih nih 3 kaos Authentics yang harus saya promosikan. Jadi gue mau tunjukin, kita hari ini baru punya, datang ini stoknya, kaosnya Stephen Curry yang ini editionnya yang apa namanya, Year Zero kalau nggak salah ya. Year Zero ini salah satu kaos favorit gue juga, ini desainnya, dan gue lihat udah cukup banyak juga yang pakai di Indonesia. Oke, ini kita baru dapat dari NBA Store dan sudah tersedia di Authentics. Nanti linknya akan gue masukin di link di deskripsi video ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga lanyard Golden State Warriors. Ini yang two tone ya. Yang satu sisinya warna royal blue, yang satu sisinya warna kuning. Ini juga baru datang, nggak tahu gue stoknya ada berapa, nanti tim gue bakal nggak kasih infonya ke gue. Tapi sudah ada juga hari ini di Tokopedia, supaya dia senang saya pakai aja. Oke, kira-kira kalau dipakai seperti ini, bisa pakai yang biru, bisa pakai yang kuningnya, terserah, bebas. Oke, itu aja. Lupa. Oke, yang terakhir adalah ini kaos yang sudah di pre-book 400 orang kemarin. Gokil ini. Dan gue seneng banget, sebagian udah jadi, sebagian udah kekirim ke customer. Kira-kira udah sekitar 100-an yang udah dapat kaos ini. Dan gue tadi udah bilang ke tim gue untuk dibuka lagi linknya di Tokopedia buat teman-teman yang masih belum kebagian kemarin dan belum sempat buat pre-book dan mau pre-book kaos Night ini. Linknya akan gue taruh di deskripsi video ini juga. Oke, nanti teman-teman mudah-mudahan masih bisa kebagian. Oke, sudah selesai promonya. Kita lanjut ke topik yang serius. Oke, yang pertama tadi sesuai janji gue akan bahas tentang Golden State Warriors. Tapi kalau saya Phoenix Suns nggak apa-apa ya. Devin Booker. Oke, Warriors ini tadi habis kalah ya lawan Orlando Magic loh. Dan sejauh ini rekor menang kalah mereka tuh 3 kali menang. Dan sudah 6 kali kalah. Dan yang parahnya lagi, mereka belum pernah menang di kalau main away. Kalau main di luarnya Chase Center tuh mereka belum pernah menang ya. 0 kali menang, 5 kali kalah. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Yang mengkhawatirkan nih kalau gue, yang gue ngeliatnya dari sini, gue ngeliatnya gini. Oke, mereka kalau kalah lawan tim-tim yang playoff, menurut gue masih bisa dimengerti, dalam artian kita bisa analisa kalahnya tuh kenapa. Tapi yang mengkhawatirkan adalah 3 dari 4 kekalahan mereka yang terakhir itu justru melawan tim-tim yang non-playoff teams dan bukan tim-tim yang sebenarnya diperhitungkan, bisa dibilang. Yang pertama mereka kalah lawan Charlotte Hornets. Terus mereka kalah lawan siapa tuh? Detroit Pistons kalah juga. Beberapa hari yang lalu kalah sama Miami Heat. Oke, Miami Heat itu playoff teams ya. Tadi pagi kalah sama Orlando Magic. Astaga Tuhan. Orlando Magic tuh baru menang 1 kali loh. Musim ini baru menang 1 kali. Walaupun di edisi Hot Takes ngobrol NBA beberapa episode yang lalu, gue bilang bahwa salah satu hot takes dari gue adalah Orlando Magic akan masuk play-in di wilayah timur. Wah, senang banget gue lihat Orlando Magic makin kesini makin oke. Paolo Banchero keren, Jalen Suggs. Gue sangat-sangat meragukan dan selalu meng-underestimate dia ketika dia masih rookie musim lalu. Menurut gue dia mengecewakan banget. Dan akhirnya di musim ini, at least tadi dia mainnya bagus banget. Dia clutch banget juga. Dan wah gila, agresif banget sepanjang pertandingan. Attacking terus, attack the paint. Dia sama Banchero tuh berdua tuh main mid-range-nya jago, drive-nya jago. Kalau dia nggak bisa drive, dia drive and kick. Pinter mainnya. Tadi gue seneng banget lihat Orlando, mudah-mudahan kedepannya makin oke. Line up-nya juga tinggi-tinggi ya. Ada si Bol,
Franz Wagner dan lain-lain. Wah keren lah. Nanti kalau udah ada si Jonathan Isaac juga bakal tambah keren lagi itu. Oke, cukup tentang Orlando. Warriors ini ada apa? Hah? Dub Nation, tolong dong. Sharing boleh lah, cerita-cerita kalau ada masalah atau apa. Cerita di kolom komen nanti ya, bantu gue analisa. Ada apa sih sebenarnya sama Golden State Warriors ini. Ayo, gue yakin lebih banyak Dub Nation yang mungkin nonton secara detail dan benar-benar memperhatikan setiap possession. Salahnya apa? Apakah rotasi pemainnya salah? Apakah A, B, C, dan lain-lain. Gue akan coba membahas yang gue lihat dan yang gue rasakan aja. Oke, yang pertama adalah defensive ratingnya Warriors sejauh ini. Mereka itu ada di urutan ke 26 dari 30 tim NBA. Mereka ada di urutan ke 26 defensive ratingnya. Warriors loh ini. Warriors loh, bukan Brooklyn Nets. Brooklyn Nets ada di urutan ke-30. Lebih parah lagi memang. Defensive rebounds mereka itu juga sejauh ini ada di urutan ke-26. Defensive rebound, salah satu aspek penting dalam satu permainan basket. Oke, lanjut. Gue mau kasih nilai plus dan nggak terlalu nilai yang rendah buat starting five mereka, karena menurut gue starting five mereka nggak ada masalah. Kalau kita lihat dari angka-angka analytics dan ngomongin statistik ya, net rating mereka starting five ya, net ratingnya itu masih positif kok. Maksud gue nggak ada teman-teman yang Dub Nation yang nonton di rumah game-gamenya, gue rasa juga merasakan hal yang sama. Starting five mereka tidak ada masalah apa-apa, baik-baik saja. Net ratingnya masih positif. Yang bermasalah adalah pemain-pemain benchnya mereka. Karena setiap Steve Kerr mengganti pemain-pemain benchnya mereka masuk ke lapangan, itu tim-tim lawan mulai pada ngejar. Disitulah kesempatan tim-tim lawan buat ngejar. Waduh, itu kelihatan banget jomplangnya. Starternya pada duduk, second unitnya masuk, dikejar terus, langsung digas terus sama lawannya. Oke, gini. Memang pemain-pemain bench Warriors ini memang banyak kan pemain-pemain muda ya, yang memang disiapin buat nanti masa depannya Warriors gitu. Tapi kalau gue berpikir positifnya tuh gini, ini kan musim masih awal ya, masih baru mulai, baru berapa? 9 game, 10 game juga belum gitu. Jadi gue rasa ini Steve Kerr ini dilema ya. Dilemanya adalah gini, dia sebagai pelatih pasti dia paham dan tahu banget. Dia punya salah satu core yang terkuat di NBA. Core playernya tuh kuat banget. Tapi dia juga punya tugas untuk mempersiapkan si pemain-pemain muda ini supaya siap nanti untuk masa transisi peralihan dari si pemain-pemain bintang ini ke nanti peralihan ke pemain-pemain muda ini. Nah, cara nyiapinnya gimana? Ya mau nggak mau cara nyiapinnya ya dia mesti dilempar ke lapangan, mesti disuruh main. Ya lu mau suruh nontonin di bench, cuma suruh ngamatin, suruh liatin doang. Ya mereka nggak ada prakteknya, nggak ada playing time-nya, nggak ada mainnya, yang nggak berkembang dong. Ini sebenarnya salah satu usaha dari Steve Kerr untuk mendevelop pemain-pemain muda ini. Well, hasilnya memang ternyata belum sebagus itu, tapi mau nggak mau harus dicoba. Dan dicobanya kapan? Ya di awal-awal musim. Masa kita nanti cobain pemain mudanya di tengah dan di akhir? Kan nggak mungkin. Kita kalau mau coba, mau bereksperimen, ya cobainnya di awal gitu loh. Jadi gue rasa itu kalau gue mau berpikir positif ya. Positifnya mungkin ada pikiran dari Steve Kerr seperti itu. Oke, kita rekornya jelek di awal, nggak apa-apa lah, yang penting nih anak-anak muda nih pada main dulu lah. Gue pengen lihat nih nanti gue bikin rotasinya seperti apa, gue ngatur line up nanti seperti apa. Jadi ada mix and match, trial and error itu yang dilakukan sama Steve Kerr di awal-awal musim. Kalau gue lihat ya memang ini usaha untuk membalance ya. Steve Kerr itu kan harus balance ya. Dia bisa aja menang terus dengan pemain-pemain bintang mereka digeber terus, diforsir terus. Bisa, mereka mau menang kayak gitu juga bisa, tapi kan harus balance dong. Mereka tahu mereka bisa menang dengan pemain-pemain bintang mereka, tapi mereka juga harus build their future, harus membangun masa depan mereka dengan si pemain-pemain muda ini. Jadi itulah dilemanya Steve Kerr menurut gue ya, menurut gue yang gue lihat seperti itu. Jadi mau menang terus juga sebenarnya bisa, tapi harus balance sebenarnya. Oke.
Ya kalau Daphnisen kan gue tadi dengar baca beberapa komen-komen gitu ya, banyak yang bilang bahwa udahlah, tenang aja lah, ini Steve Kerr masih kasih yang anak-anak muda ini untuk tampil, nanti lama-lama juga rotasi pemainnya lebih benar, dan apa di playoff juga nanti pasti rotasinya makin tight lagi, yang pemain-pemain muda mungkin nggak dikasih kesempatan lagi, kita balik ke susunan pemain dan line up yang benar-benar udah ini Golden State Warriors yang siap untuk back to back gitu ya. Jadi itu namanya harapan. Itu gue bilang dengan harapan. Itu nanti future. Itu kita ngomongin future, itu masa depan. Kita nggak ngomongin present, kita nggak ngomongin masa sekarang. Saya nggak mau berbicara tentang masa depan. Saya mau menganalisa apa yang terjadi di saat ini, sekarang. Jadi kalau misalnya gue bilang jelek, nanti teman-teman mungkin ada yang komen, alah baru juga 9 game udah bilang jelek-jelek aja, sabar dulu kali, nanti lama-lama juga bener. Ya udah, itu nanti kalau nanti ternyata ada perubahan dan mereka mainnya bener, nanti kita analisa lagi. Jadi analisa ini adalah untuk present, untuk masa sekarang. Sudah saatnya kita omongin apa yang jelek, apa yang bagus ya. Urusan masa depan, urusan nanti Steve Kerr mau ngapain, urusan nanti. Udah, kita bicara tentang sekarang aja. Oke, saat ini gue akan pilih satu problem terbesarnya Warriors yang gue lihat dan gue rasakan. Yang pertama adalah, sudah jelas tadi gue bahas di awal tentang defense-nya mereka yang ada di urutan ke-26 di NBA saat ini. Itu bukan Warriors banget gitu ya. Oke, gue akan juga membahas tentang pemain-pemain mereka, terutama pemain muda mereka yang gue bilang menjadi salah satu sumber masalah. Siapa sih pemain itu? Supaya fair, sebelum kita bahas yang jelek, kita bahas yang bagusnya dulu. Ini ngomongin pemain muda ya. Again, gue bilang starting five mereka tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Gue bahas pemain-pemain bench mereka aja. Oke. Ada Jordan Poole, Kuminga, ada James Wiseman, ada Moses Moody. Gue akan fokus ke 4 orang itu aja ya. Dari 4 orang itu, Jordan Poole, Jonathan Kuminga, James Wiseman, Moses Moody, yang paling bagus ya Jordan Poole udahlah kadang off, kadang wangi, kadang itu masih belum konsisten, tapi nggak ada masalah sih harusnya ya. Tetap defense-nya masih tetap harus diperbaiki, tapi gue melihat dia bukan masalah sih sebenarnya. Oke, jadi tinggal James Wiseman, Jonathan Kuminga, sama Moses Moody. Gue tadi janji gue bahas yang bagus dulu. Menurut gue yang paling bagus dari 3 orang itu adalah, sejauh ini yang menurut gue mainnya paling bener lah ya, itu adalah Moses Moody. Menurut gue Moses Moody itu mainnya paling bener. Oke, nah sekarang yang mainnya paling enggak banget sejauh ini adalah James Wiseman. Jadi gue nggak mau nyalain ya, gue nggak mau nyalain dia doang yang salah, enggak sih sebenarnya, yang banyak juga masalah lainnya. Cuma kalau disuruh nunjuk satu orang yang menurut gue secara data dan analytics dan angka-angka itu memperlihatkan bahwa oh ini toh masalahnya si ini toh, itu adalah James Wiseman menurut gue. Oke, gue bisa bicara panjang lebar sebenarnya tentang James Wiseman, tapi gue sebutin inti-intinya aja ya. Ini gue udah tulis inti-intinya aja. Yang pertama adalah ketika James Wiseman ada di lapangan, defense-nya Warriors itu amburadul. Yang kedua, ketika James Wiseman ada di lapangan, itu tim lawan itu antara ngeskornya gampang atau mereka dapetin free throw terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena James Wiseman itu menurut gue masih sangat bingung dengan skema yang kompleks, sehingga dia banyak kejadian di mana dia tuh posisinya tuh salah, dia out of position gitu, salah gitu. Jadi apa ya, kita berharap dia bisa dapetin box out, kita bisa berharap dia dapetin rebound yang banyak dengan size yang dia punya ya. Tapi lawan itu, gue ada angka-angka detailnya, lawan itu sering banget dapat offensive rebounds kalau ada James Wiseman di lapangan. Dia tuh hampir bisa dibilang hampir selalu satu langkah lebih lambat dibanding dengan lawan ya, satu langkah telat gitu dibanding dengan lawan-lawan ya. Oke, gue mau bicara hal yang bagus, hal yang jeleknya. Hal yang bagusnya adalah kita sebagai fans, kita suka lupa. Oke, James Wiseman itu 7-footer, dia bisa shooting, dia bisa ball handlingnya oke gitu ya. Kadang kita suka terlena dengan dua hal itu. Wah gila men,
big man, bisa shooting, bisa ball handlingnya bagus gitu ya. Dia nggak bisa passing sih. Ya, dua hal itu kadang suka membuat kita terlena gitu. Tapi kita suka melupakan hal-hal basic yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang big man gitu loh. Hal-hal basicnya itu apa? Ya, box out, protect the paint, defensive rebounds, offensive rebounds, hal-hal seperti itulah yang kadang kita suka miss gitu. Dan sebenarnya itu adalah hal-hal basic yang diperlukan sama seorang big man gitu loh. Jadi Wiseman harus banyak berintrospeksi diri sih menurut gue. Tapi dia memang masih muda dan gue rasa sejauh ini dia belum siap aja sih. Jadi ya nanti mungkin dengan jam terbang yang lebih ya ada perbaikan atau gimana ya, itu kok itu ngomongin nanti. Kita berbicara detik ini. Mudah-mudahan mulai besok juga udah ada perubahan, siapa tahu ya. Mudah-mudahan. Oke. Intinya yang pemain-pemain muda ini tunjukkan sekarang ke kita di dalam lapangan itu memang belum sesuai dengan apa yang kita expect dari mereka untuk lakukan. Kuminga gue nggak ngerti ya kenapa Steve Kerr tuh nggak ngasih dia main dan playing time-nya tuh dikit banget gitu. Gue tuh expect Kuminga tuh tahun ini bisa bisa meledak loh ya, meledaknya nggak meledak banget, tapi paling nggak dia lebih punya role lebih gitu di Warriors, dan dia bisa men-challenge role-nya Draymond Green gitu loh. Gue punya ekspektasi itu sebenarnya, tapi sejauh ini sih belum ya. Gue nggak tahu ke depannya bakal ada perubahan atau eksperimen lain yang akan dilakukan sama Steve Kerr. Gue nggak tahu. Again, ini masih awal musim, jadi bakal masih akan ada banyak trial and error dan hal-hal lain yang gue rasa akan dilakukan sama Steve Kerr. Toh masih awal juga, asal jangan kebablasan ya. Ini kalah mulu, kalau kalah mulu ya bablas dong namanya. Oke, itu sih kalau gue mau bahas tentang Warriors ya. Tapi tadi ada hal yang lucu. Tadi kan gue post tuh di Instagram, gue bilang bahwa waduh, Warriors kalah nih dari Magic nih. Ada yang analisa tentang James Wiseman, tapi ada yang gue baca-baca komen tuh, ada yang nulis salah satu komen itu gue pin tuh di Instagram nih, gue tunjukin ya komennya di Instagram tuh. Dia bilang gini, dari namanya siapa tuh, Andrews ya itulah. Dia bilang gini, tim ini semenjak Green dan Jordan Poole berantem jadi kayak beda ya mainnya. Jadi tim ini tuh kayak ada dua kubu dan banyak benchnya pemain baru semua. Oke, itu benar. Gue pikir tuh cuma dia yang punya komen kayak gini gitu ya. Gue pikir, wah ini orang nih asumsinya gimana bisa kayak gini ya. Ternyata ada satu orang lagi yang nulis komen yang hampir mirip dengan dia. Ini gue baca juga komennya. Ini dari Ardanis Bergas. Dia bilang gini, Green versus Poole bikin Golden State terpolarisasi. WK. Terpolarisasi itu artinya apa ya? Kayak terpecah-pecah gitu kali ya. Ada yang sekubu sama Green, ada yang sekubu sama Poole. Ini harusnya Steph sama Thompson dan juga Iguodala selaku sesepuh di Golden State nggak diem aja sih dengan situasi ini. Dua orang ngomong kayak gitu. Terus gue tanya di kolom komennya, gue tanya, ini udah beneran muncul atau masih asumsi aja? Dibalas lagi sama dia. Dia bilang iseng-iseng beberapa kali nonton matchnya Golden State. Reaksi pemain bench terhadap Draymond kelihatan agak beda dibanding sama reaksi mereka ke Steph, Clay, apalagi Poole. Sisanya hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Oke, terus ada satu lagi yang balas juga komennya. Dia bilang, on point nih kayaknya. Komen dari pertandingan kemarin juga gue ngelihat reaksi bench Golden State rada beda. Nggak kayak biasanya. Meskipun ada lubang di Wiseman juga sih, tapi modelan kayak Steph, Clay, sama Andre harus respon cepat juga terhadap situasi kayak gini, karena cepat atau lambat akan berdampak ke tim. Well, itu observasi dari fans Golden State yang komen di Instagram gue, yang gue nggak sampai nonton sedetail itu sampai gue tahu reaksinya ternyata berbeda atau apa, gue nggak tahu sih. Tapi ya mungkin itu bisa jadi satu asumsi yang valid dan masuk di akal. Again, insiden kemarin itu
Jordan Poole sama Draymond Green, banyak yang bilang bahwa udahlah mereka udah move on, udah nggak ada lagi drama-dramanya, udah baikan, udah nggak akan ada masalah dengan chemistry dan lain-lain. Nggak apa-apa, sebaiknya begitu, tapi gue tetap akan berpendapat bahwa gue merasa tetap sekecil apapun kejadian insiden kemarin itu akan ada impact-nya ke tim ini, ke Jordan Poole, ke Draymond Green, ke pemain-pemain muda lainnya, dan bagaimana mereka melihat seorang Draymond Green sebagai leader, sebagai pemain Warriors, dan sebagai teammate mereka. Gue rasa tetap ada impact-nya, walaupun kecil aja ya, tapi masih ada sisa-sisanya pasti. Ada basiannya dari kejadian kemarin tuh, gue nggak tahu. Mudah-mudahan sekecil apapun impact-nya itu tetap nanti harus ada jalan keluar, dan mudah-mudahan bisa berlalu dan nggak diungkit-ungkit lagi. Oke? Itu mungkin yang bisa gue bahas tentang Golden State Warriors. Kalau teman-teman Dub Nation ada punya observasi lain, punya analisa lain, punya pendapat lain, gue bakal senang banget kalau teman-teman bisa tulis di kolom komen, dan nanti kita bisa bahas bareng, atau ada Dub Nation lain juga nanti yang mereply dan punya analisanya sendiri. Nanti kita coba obrolin di kolom komen. Oke, kita kalau Jumat sore tuh bawaannya pengen pulang, ngantuk ya kita ya. Oke, ini gue harus bahas beberapa tim lagi yang menurut gue mainnya juga makin kesini makin keren. Mungkin gue nggak bisa bahas kalau detail, tapi pertama adalah yang belum kalah nih. Ini belum kalah nih timnya. Satu-satunya tim yang belum kalah, 7 kali menang dan belum pernah kalah. Milwaukee Bucks. Kalau dilihat angka-angka memang nggak bohong ya. Defensive rating mereka nomor 1 di NBA. Net rating mereka nomor 2 di NBA. Gila. Kita ngomongin tentang Giannis. Giannis ini nggak peduli sama angka-angkanya. Poinnya banyak, gue tahu. 30 poin lebih per game, gue tahu. Rebound bagus, assist bagus, dan lain-lain bagus. Tapi Giannis Antetokounmpo itu defensive ratingnya itu gila-gilaan. Defense-nya gokil. Ya kita tahu lah ya, Giannis Antetokounmpo itu defensive player of the year material every season gitu. Tapi makin kesini, wah gila men. Tapi kalau kita ngomongin defense, satu pemain yang sering terlupakan kalau ngomongin Milwaukee Bucks, ini sering terlupakan nih. Padahal dia itu adalah anchor defense-nya Milwaukee Bucks. Giannis defense-nya jago banget. Tapi pemain ini adalah anchor dari defense-nya Milwaukee Bucks. Dia adalah Brook Lopez. Wah, siapa sih yang ngebahas tentang Brook Lopez? Jarang banget yang ngebahas tentang Brook Lopez. Tapi kalau teman-teman nonton pertandingan atau gamenya Warriors lagi kan. Kalau teman-teman nonton pertandingannya Milwaukee Bucks, nonton Brook Lopez deh. Jangan liatin Giannis mulu, nonton Brook Lopez. Brook Lopez itu sejauh ini ya, rata-ratanya 3 blocks per game. 3 blocks per game. Wah, gokil, men. Di tim lu ada Brook Lopez, ada Giannis, terus di perimeter lu ada Jrue Holiday yang punya rata-rata 1,6 steal per game. Ini belum pakai Chris Middleton, ini belum pakai Pat Connaughton, ini belum pakai Joe Ingles, pemain kesayangan saya itu di Utah Jazz dulu. Tapi gokil, Milwaukee gokil. Wah, emang championship material banget tim ini tuh, bagus banget men, secara komposisi pemain, secara secara chemistry, dan nggak bohong lah mereka jadi juara tuh nggak bohong kok. Emang tim-tim yang udah pernah jadi juara tuh emang mentalnya beda, cara dia approach-nya, sense of urgency-nya setiap game tuh beda. Kelihatan banget Milwaukee tuh solid man, asli solid. Gua nggak kaget kalau tim ini bisa balik lagi ke final. Gue nggak kaget, walaupun di timur makin berat ya persaingannya ya. Gue nggak kaget kalau Milwaukee bakal bisa ke final lagi. Tim kedua di wilayah timur yang juga menurut gue sangat-sangat impresif adalah Cleveland Cavaliers. Dilihat dari angka-angkanya, nomor 3 dalam defensive rating, nomor 7 dalam offensive rating, dan net ratingnya nomor 3. Satu hal yang sangat-sangat gue notice dari Cleveland Cavaliers sejauh ini adalah Donovan Mitchell nyetel banget di Cleveland. Aduh, gue udah nungguin versi Donovan Mitchell yang ini nih. Kemarin di Utah kenapa nggak ada yang kayak begini? Aduh, kemana aja Donovan Mitchell? Ini mainnya bagus banget, gila asli. Ya kita tahu lah dia attackingnya bagus,
memang dia mental scorer ya, tapi selain itu gue lihat playmaking dia juga tambah bagus, dia juga lebih percaya sama teammate-nya, dia juga lebih mau passing ke big man-nya. Gobert nggak pernah di-passing, sekarang Donovan Mitchell mau passing. Banyak dia, bisa ke Jared Allen, bisa ke Evan Mobley, bisa ke Kevin Love juga. Banyak tuh big man-nya di Cleveland. Asik deh pokoknya. Oh gila, seru nontonin Cleveland tuh, seneng gitu. Apalagi kemarin Darius Garland juga udah main lagi ya. Jadi Cleveland itu menangnya berapa mereka? 6 ya? Udah 6 kali menang. Mereka kalah tuh di opening night tuh. Opening night mereka kalah lawan Toronto Raptors kalau nggak salah. Mereka kalah 105-108. Jadi game pertama di musim ini mereka kalah. Tapi 6 game berikutnya mereka menang, itu nggak pernah kalah. Sampai sekarang itu mereka belum pernah kalah. Dan berapa game tanpa... 5 game tanpa Darius Garland loh. Itu Donovan Mitchell benar-benar... itu gokil itu. Wah, asli gokil. Caris LeVert juga mainnya bagus. Dan... wah gila, gue excited for Cleveland, man. Akhirnya mereka bisa kayak gini lagi setelah eranya LeBron. Gue seneng banget gitu. Mereka nunggu berapa tahun berarti ya? Abis LeBron di trade tuh 2000... abis LeBron pergi tuh 2018 ya. Ya pokoknya tahun berapa gue lupa. 4 tahun, man. Mereka butuh 4 tahun ya. Mungkin bagi sebagian fans tuh lama ya waktu 4 tahun. Tapi 4 tahun tuh oke loh. Menurut gue gak terlalu lama untuk bisa rebuild dan bisa sampai di titik ini lagi tuh. Menurut gue itu proses yang lumayan cepat menurut gue. Jadi so happy for Cleveland. Buat fan-fansnya Cleveland yang sempat tiarap bertahun-tahun dan akhirnya kemarin udah mulai keluar dari goa tuh musim kemarin tuh. Musim ini udah mulai bisa makin banyak lagi pasti yang keluar goa dan udah mulai excited kalau ngebahas tentang Cleveland tuh. Gue seneng di Instagram fans-fansnya udah mulai yang Cleveland wah, keren. Udah mulai kayak hype-hypenya udah kayak pas LeBron masih ada di sana. Oke, terakhir mungkin Phoenix Suns offensive ratingnya nomor 1. Ini saya lagi pakai kaosnya Devin Booker. Offensive ratingnya nomor 1, defensive ratingnya nomor 5, assistnya nomor 1. Asisnya nomor 1, itu paling penting. Net ratingnya mereka juga nomor 1. Wah, assist to turnovers ratio-nya mereka juga tinggi sekali. Nomor 1 juga kalau nggak salah. Gue tetap sangat-sangat ngefans sama Monty Williams. Dari dulu ngefans banget sama Monty Williams. Jadi gue nggak pernah punya masalah sama dia dan gue tetap percaya dia adalah seorang leader yang baik, mentor yang baik. Apalagi dia ada Chris Paul di situ yang juga bisa menjadi mentor dan leader yang baik di lapangan gitu. Jadi gue rasa Phoenix Suns banyak yang bilang bahwa udahlah itu Phoenix Suns itu one season wonder istilahnya. Jadi cuma satu musim habis itu juga jungkir balik lagi. Enggak kok, bagus. Musim ini bagus banget, ngelihat mainnya juga asik banget. Mikal Bridges juga mainnya makin bagus. Dan gue nggak tahu Phoenix Suns bakal sejauh apa musim ini, tapi so far so good. Dilihat dari angka-angka juga nggak bohong dan mereka tetap akan jadi contender dari wilayah barat. Oke, mungkin segitu aja ya. Udah hari Jumat, saya mau pulang, udah capek. Bahas apa lagi ya? Udah kali ya, udah dulu ya. Tadi ada berita itu tuh, James Harden tuh cedera. Apa tadi dia? Cedera, dia bakal absen sebulan tuh. Oke, saya pegang Tyrese Maxey di tim fantasy saya. Siap menggila lagi Tyrese Maxey, let's go. Oke, udah itu dulu kali ya. Dan udah buat Dub Nation nanti ya, enjoy aja, enjoy. Ini gue rasa ini masih trial and error dan masih banyak eksperimen-eksperimen yang dilakukan sama Steve Kerr. Again, gue balik ke poin gue tadi. Gue bilang bahwa Steve Kerr itu dilemanya adalah lo mau menang sekarang bisa, tapi lo tetap harus kasih porsi yang cukup buat si pemain-pemain muda ini untuk belajar ya. Cara belajarnya gimana? Ya dengan mainin mereka. Mau mereka mainnya jelek atau gimana, tetap harus dimainin, harus diajarin juga, harus dikasih tahu salahnya apa. Itu aja sih kalau yang gue lihat. Oke guys, segitu dulu kali ya. Kita jumpa lagi di episode ngobrol NBA yang selanjutnya. Have a nice weekend dan I'll see you guys on the next episode. I'm out.